Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri. Di sini saya akan membahas resumen buku, yaitu yang berjudul Sejarah Islam yang Hilang, karya Firas Al-Khatib. Yaitu di sini ada pembahasannya ada 11 bab. Kita akan bahas di bab 1 yang pertama dulu, yaitu mengenai Arab pra-Islam. Nah, di mana geografinya dulu, kita masuk ke geografinya. Semenanjung Arab ini tempat asal mulanya Islam, yaitu memiliki karakteristik geografik yang unik, terdiri dari padang pasir yang luas, pegunungan, terus juga lembah-lembah yang subur di sepanjang garis pantai, di mana kondisi geografis ini itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Arab, sehingga membentuk budaya nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Juga sering terjadinya perdagangan. Lalu masuk ke suku Arab itu sendiri. Masyarakat Arab pra-Islam itu terbagi menjadi berbagai suku. Mereka berkelompok yang terikat oleh ikatan darah dan tradisi, di mana suku-suku ini memiliki sistem sosial dan politik yang kompleks, dengan memimpin suku memegang otoritas yang kuat. Nah, suku Quraisy ini yang berasal dari Ismail alaihissalam merupakan salah satu suku yang paling berpengaruh di Mekah. Masuk ke tetangga Arab, Arab pra-Islam memiliki hubungan dengan berbagai kerajaan dan peradaban di sekitarnya, seperti Persia, Bizantium, terus juga Ethiopia. Nah, di mana hubungan ini tuh meliputi perdagangan, politik, dan juga budaya. Kita masuk ke pembahasan bab 2, yaitu mengenai kehidupan sang nabi, di mana awal kehidupan Nabi Muhammad SAW yaitu lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, di mana beliau dibesarkan dalam keluarga yang cukup. Nah, namun dikenal sebagai pribadi yang jujur dan juga terpercaya. Wahyu pertama Nabi Muhammad itu pada usia 40 tahun, di mana Nabi Muhammad ini menerima wahyu pertama dari Allah melewati malaikat Jibril. Nah, wahyu ini tuh berupa perintah Iqra atau bacalah. Masuk ke pembahasan tentang penyiksaan Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi penolakan dan penyiksaan dari kaum Quraisy di Mekah karena ajaran Islam yang beliau bawa. Di mana setelah tidak diterimanya Nabi Muhammad di kota Mekah saat penyebaran Islam, beliau hijrahlah ke kota Madinah. Nah, di mana pada tahun 622 Masehi ini, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama para pengikutnya di Madinah. Nah, beliau ini membangun komunitas Islam yang kuat dan mendirikan negara Islam pertama. Lalu ada juga peperangan, di mana Nabi Muhammad SAW ini memimpin beberapa peperangan melawan kaum Quraisy di Mekah dan suku-suku lain yang menentang Islam. Karena sebelumnya belum ada perintah mengenai peperangan itu dari Al-Quran atau dari turun wahyu tentang dalil peperangan, Islam belum berani untuk melawan kaum Quraisy. Tapi setelah ada perintah ketika kaum muslim Islam itu ditindas, maka diperintahkanlah untuk membela diri dengan mengadakannya peperangan gitu. Lalu masuk ke kemenangan, di mana Nabi Muhammad SAW ini meraih kemenangan dalam berbagai peperangan, termasuk penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi. Lalu ada berakhirnya kenabian, di mana Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi. Masuk ke pembahasan bab 3 mengenai Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin ini pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu yang pertama diteruskannya oleh Abu Bakar, di mana Abu Bakar ini sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW.
Beliau memimpin selama 2 tahun dan berhasil menyatukan umat Islam serta menaklukkan wilayah-wilayah baru. Lalu yang kedua dilanjutkan oleh Umar, yaitu khalifah kedua, dikenal dengan kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Beliau memimpin perluasan wilayah Islam ke Persia, Suriah, dan Mesir. Juga yang ketiga, khalifah ketiga yaitu dilanjutkan oleh Utsman, dikenal dengan fokusnya pada pengembangan administrasi dan penyebaran Islam, di mana beliau memimpin penaklukan Siprus dan Persia. Lanjut ke khalifah keempat, yaitu Ali, dikenal dengan keahliannya dalam hukum dan interpretasi Al-Quran. Beliau menghadapi konflik internal dan akhirnya terbunuh. Lanjut ke pembahasan bab 4 mengenai pendirian negara Islam, yaitu yang pertama, pendirian negara Islam ada dinasti Umayyah, di mana dinasti Umayyah ini yang menguasai kekhalifahan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Nah, beliau ini memindahkan ibu kota ke Damaskus, Suriah. Lalu setelah itu adanya konflik suksesi, di mana terjadi konflik suksesi antara Ali dan Muawiyah yang menyebabkan perpecahan dalam umat Islam. Lalu ada penaklukan lanjutan, di mana dinasti Umayyah terus melakukan penaklukan, memperluas wilayah Islam ke Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Adapun revolusi Bani Abbasiyah, pada abad ke-8 Masehi, terjadi revolusi yang dipimpin oleh Bani Abbasiyah yang menggulingkan dinasti Umayyah dan mendirikan kekhalifahan baru di Baghdad. Lalu dilanjut dengan kekhalifahan Abbasiyah, di mana kekhalifahan Abbasiyah ini dikenal sebagai masa keemasan Islam dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Masuk ke pembahasan bab 5, yaitu mengenai masa keemasan intelektual, yaitu adanya rumah kebajikan. Di masa kekhalifahan Abbasiyah mendirikan rumah kebajikan ini atau Bait al-Hikmah, di mana ini sebagai sebuah pusat pembelajaran dan penerjemahan yang mengumpulkan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban. Lalu masa keemasan intelektual juga dimulai dengan adanya matematika. Para ilmuwan muslim ini membuat kontribusi besar dalam bidang matematika seperti pengembangan sistem angka Arab, aljabar, dan juga ada trigonometri. Lalu ada astronomi, di mana ilmuwan muslim mengembangkan observatorium dan membuat penemuan penting dalam astronomi seperti pengukuran jarak bumi, matahari. Dilanjut dengan adanya ilmu geografi, di mana ilmuwan muslim membuat peta dunia yang lebih akurat dan mengembangkan teori-teori geografis baru. Adapun selanjutnya yaitu mengenai kedokteran. Nah, ilmuwan muslim membuat kemajuan dalam pengobatan, termasuk pengembangan rumah sakit, farmasi, dan juga ada pembedahan. Selanjutnya yaitu fisika, di mana ilmuwan muslim membuat penemuan penting dalam fisika seperti teori cahaya dan gravitasi. Lalu ada juga bagian fikih dan hadis, di mana para ulama muslim ini mengembangkan ilmu fikih, hukum Islam, dan hadis tradisi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam pembahasan fikih dan hadis ini menciptakan adanya 4 madhab, yaitu ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, dan ada madhab Hanbali. Lalu selanjutnya pembahasan mengenai teologi, yaitu di mana para teolog muslim mengembangkan berbagai aliran pemikiran teologis seperti adanya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga ada Mu'tazilah. Dan juga di akhir bab 5 ini pembahasan mengenai Syiah, di mana aliran Syiah ini dalam Islam berkembang pada masa ini yang menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah yang sah setelah Nabi Muhammad SAW. Masuk ke bagian bab 6 mengenai pergolakan. Nah,
yaitu dimulai dari aliran Ismailiyah, di mana aliran Ismailiyah ini dalam Islam berkembang pada masa ini, di mana yang menganggap Ismail bin Ja'far ini sebagai imam yang sah. Lalu juga dilanjut ada Fatimiyah, di mana dinasti Fatimiyah ini yang berasal dari aliran Ismailiyah, mendirikan kekhalifahan di Mesir dan di Afrika Utara. Lalu ada Perang Salib. Nah, pada abad ke-11 Masehi ini terjadinya Perang Salib, yaitu serangkaian perang antara Eropa Kristen dan dunia Islam. Ada juga pembahasan selanjutnya mengenai pembebasan Yerusalem. Pada tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin muslim, berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan pasukan salib. Lalu yang terakhir dari pembahasan bab 6 yaitu mengenai bangsa Mongol. Pada abad ke-13 Masehi, bangsa Mongol ini di bawah kepemimpinan Genghis Khan menaklukkan wilayah-wilayah Islam yang luas. Wilayah-wilayah Islam yang luas termasuk Baghdad. Disinilah terjadinya bukan kemunduran, apa ya? Lalu masuk ke bab 7 yaitu mengenai pembahasan Al-Andalusia. Bahasan pertama dari bab 7 ini yaitu mengenai pendirian Islam di Spanyol. Pada abad ke-8 Masehi, pasukan muslim ini menaklukkan Spanyol dan mendirikan kerajaan Islam di sana. Lalu juga masuk ke pembahasan mengenai penguasa Umayyah, di mana dinasti Umayyah ini di Andalusia mencapai puncak kejayaan pada abad ke-10 Masehi dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Lalu masuk ke periode Thaifah dan reformer Berber, di mana setelah runtuhnya kekuasaan Umayyah, Andalusia ini terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil atau biasa dibilang Thaifah. Nah, pada abad ke-11 Masehi ini muncul reformasi dari bangsa Berber yang memperkuat kembali Islam di Andalusia. Dilanjutkan dengan adanya kerajaan Granada, menjadi kerajaan Islam terakhir di Spanyol yang bertahan hingga tahun 1492 Masehi. Nah, setelah jatuhnya Granada, penduduk muslim di Spanyol ini dipaksa untuk memeluk agama Kristen atau diusir. Mereka yang memilih untuk memeluk Kristen dikenal sebagai Morisco. Masuk ke pembahasan bab 8 yaitu tepi. Yang pertama yaitu ada Afrika Barat, di mana Islam menyebar ke Afrika Barat ini melalui perdagangan dan juga dakwah. Lalu Islam menyebar ke Afrika Timur melalui perdagangan dan pernikahan. Lalu perdagangan budak transatlantik membawa pengaruh Islam ke Amerika, terutama wilayah Karibia dan Amerika Selatan. Lalu Islam masuk ke Tiongkok melalui jalur perdagangan dan dakwah juga. Islam masuk ke India melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Lalu Islam menyebar ke Asia Tenggara melalui perdagangan dan dakwah. Sembilannya mana ya? Sebentar ya guys ya. 9. Oke, kita masuk ke pembahasan bab 9 yaitu kelahiran kembali. Nah, di mana kelahiran kembali ini tuh membahas mengenai kebangkitan kembali Islam melalui munculnya 3 kerajaan besar, yaitu ada Ottoman, Safavid, dan juga Mughal. Oke, berarti kita membahas pertama dulu yaitu mengenai asal mula Ottoman.
di mana Kekaisaran Ottoman ini bermula dari suku-suku Turki yang menetap di Anatolia atau Asia Kecil pada abad ke-13 di bawah kepemimpinan Osman I. Nah, suku-suku ini bersatu dan mulai memperluas wilayah kekuasaan mereka, perlahan-lahan menguasai wilayah-wilayah Bizantium. Perubahan etnis dan agama terjadi di Anatolia, dengan Turki dan Islam semakin dominan, meskipun sejarah Anatolia pada abad pertengahan masih belum sepenuhnya dipahami. Keberadaan Ottoman menandai perubahan signifikan dalam peta politik dan budaya wilayah tersebut. Adapun kemenangan Kekaisaran Ottoman ditandai dengan adanya penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, yang menjadi momen penting dalam sejarah dunia, di mana penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan menjadikan Konstantinopel yang berganti nama menjadi Istanbul sebagai ibu kota Kekaisaran Ottoman. Kemenangan ini juga memperluas wilayah kekuasaan Ottoman ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara, menjadikan mereka sebagai kekuasaan besar yang disegani di dunia. Lalu selanjutnya ada masa keemasan Ottoman, terjadi pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sulaiman yang Agung, di mana periode ini ditandai dengan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang termasuk seni, arsitektur, lalu juga ilmu pengetahuan dan perdagangan. Kekaisaran Ottoman ini menjadi pusat perdagangan. Kekaisaran Ottoman menjadi pusat kebudayaan dan juga perdagangan yang ramai dengan pengaruh yang meluas ke seluruh dunia, di mana Istanbul ini menjadi pusat perdagangan dan inovasi arsitektur yang dinamis. Lalu ada Safavid, yaitu dinasti yang muncul di Persia atau Iran pada abad ke-16. Mereka mempromosikan Islam Syiah sebagai agama resmi kerajaan, yang menjadikannya berbeda dari Ottoman yang menganut Islam Sunni. Safavid juga dikenal karena seni dan arsitektur yang kaya dengan kota Isfahan sebagai pusat kebudayaan, di mana perbedaan keyakinan agama ini menyebabkan konflik antara Safavid dan Ottoman yang berlangsung selama berabad-abad. Selanjutnya ada Mughal, yaitu dinasti yang berkuasa di India pada abad ke-16 hingga ke-19, di mana dinasti ini didirikan oleh Mughal ini dikenal karena pemerintahannya yang kuat, budaya yang kaya, dan arsitektur yang megah seperti Taj Mahal. Mereka juga menerapkan kebijakan toleransi agama yang memungkinkan berdampingannya Islam dan Hindu di India. Mughal juga memainkan peran penting dalam membentuk India modern dengan pengaruh yang masih terasa hingga saat ini. Yaitu pembahasan selanjutnya, bab 10 mengenai kemunduran. Pembahasan pertama dari bab 10 ini yaitu mengenai permasalahan kerajaan Ottoman, di mana Kekaisaran Ottoman ini yang pernah berjaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran ini antara lain perang yang terus-menerus, terus juga reformasi yang gagal, tekanan dari kekuatan Eropa, korupsi, dan ketidakstabilan. Lanjut ke pembahasan mengenai reformasi liberal. Masuk ke pembahasan reformasi liberal. Sebagai respons terhadap kemunduran, Ottoman mencoba melakukan reformasi liberal, di mana yang dikenal sebagai Tanzimat. Reformasi ini bertujuan untuk memodernisasi pemerintahan, militer, dan ekonomi Ottoman dengan mengadopsi sistem Barat. Meskipun beberapa kemajuan tercapai, Tanzimat ini gagal sepenuhnya karena mendapat perlawanan dari kelompok tradisional dan elit Ottoman. Adapun ideologi
pan-Islamisme muncul sebagai respon terhadap dominasi Barat dan kemunduran Ottoman. Pan-Islamisme bertujuan untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia di bawah satu kepemimpinan dan melawan pengaruh Barat. Meskipun pan-Islamisme memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam, gerakan ini tidak berhasil menyatukan umat Islam karena perbedaan ideologi dan politik di antara mereka. Mughal yang pernah menjadi kekuatan besar dari India ini juga mengalami kemunduran pada abad ke-18. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ini yaitu adanya perang internal, adanya perang dengan kekuatan Eropa juga, kerusuhan dan pemberontakan. Masuk ke pembahasan mengenai Afrika, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Di Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, kerajaan-kerajaan Islam juga mengalami kemunduran pada abad ke-18 dan ke-19. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ini antara lain yaitu adanya penjajahan Eropa, perpecahan internal, dan juga adanya perubahan ekonomi. Di Asia Tengah, kerajaan-kerajaan Islam mengalami kemunduran akibat penjajahan Rusia dan tekanan dari kekuatan Eropa lainnya. Kekuatan-kekuatan ini memanfaatkan perselisihan internal di antara kerajaan-kerajaan Islam untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Masuk ke pembahasan bab 11, yaitu bab terakhir dari pembahasan mengenai judul buku Sejarah Islam yang Hilang, yaitu Gagasan Lama dan Baru. Pendekatan Arab yang dibahas dalam bab ini itu merujuk pada upaya sebagian umat Islam untuk mengadopsi ideologi dan sistem Barat dalam rangka memodernisasi masyarakat dan negara mereka, di mana pendekatan ini didasari oleh keyakinan bahwa kemajuan dan kekuatan Barat terletak pada sistem politik, ekonomi, dan juga pendidikan mereka. Nah, contohnya seperti beberapa contoh pendekatan Barat ini yaitu ada Tanzimat, di mana Tanzimat ini reformasi liberal yang dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman pada abad ke-19 yang bertujuan untuk memodernisasi pemerintahan, militer, ekonomi Ottoman dengan mengadopsi sistem Barat. Lalu juga ada nasionalisme, yaitu kebangkitan nasionalisme di berbagai wilayah Islam seperti Mesir, India, dan Indonesia yang mendorong perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Barat dan membangun negara bangsa modern. Lalu ada juga pembahasan mengenai revivalis tradisional, nah, di mana berbeda dengan pendekatan Barat, revivalis tradisional ini menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni dan menolak pengaruh Barat. Mereka percaya bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh penyimpangan dari ajaran Islam yang asli dan peniruan terhadap budaya Barat. Adapun the partition atau sekat atau juga pembagian atau penyekatan, di mana the partition ini dalam konteks ini merujuk pada pemisahan wilayah India Britania menjadi India dan Pakistan pada tahun 1947. Nah, pemisahan ini didasari oleh perbedaan agama antara penduduk India dan Pakistan, dengan India mayoritas Hindu dan Pakistan mayoritas Muslim. Lalu juga adanya kebangkitan negara bangsa. Kebangkitan negara bangsa merupakan salah satu dampak dari modernitas yang terjadi di dunia Islam, di mana munculnya negara bangsa modern di berbagai wilayah Islam seperti Mesir, Turki, dan Indonesia menandai berakhirnya era kerajaan-kerajaan Islam tradisional dan munculnya sistem politik baru yang didasarkan pada nasionalisme dan kedaulatan negara.
Lalu ada juga Islam dan sekularisme, di mana bab ini juga membahas hubungan rumit antara Islam dan sekularisme, di mana sekularisme yang didefinisikan sebagai pemisahan agama dari pemerintahan dan kehidupan publik, lalu juga menjadi isu penting dalam dunia Islam karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada pentingnya agama dalam sebuah aspek kehidupan. Mungkin segitu yang bisa saya bahas mengenai resum buku Sejarah Islam yang Hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.